Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar syukuran setelah mendapat pangkat Bintang 4 istimewa yang disematkan Presiden Joko Widodo pada Rabu 28 Februari kemarin. Dalam momen tersebut, Prabowo Subianto memberikan potongan pertama tumpeng ke sosok wanita. Adapun syukuran digelar di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara 4 Jakarta. Turut hadir pula mantan istrinya yakni Titik Soeharto, kerabat hingga teman dekat untuk mengucapkan selamat kepada Prabowo. Menteri Pertahanan itu terlihat masih memakai pakaian dinas upacara Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundaknya. Selanjutnya Prabowo memotong tumpeng sebagai tanda syukur. Potongan pertama tumpeng itu kemudian diberikan kepada sang bibi, yaitu Sukartini Silitonga Joyo Hadikusumo, adik dari ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo. Tidak hanya itu, kandidat Pilpres 2024 itu juga melakukan sungkem kepada Sukartini yang kini berusia 105 tahun. Sementara itu, mantan istri Prabowo, Titik Soeharto, melalui unggahan Instagram pribadinya juga memberikan selamat kepada Capres nomor urut 2 tersebut. Titik dan Prabowo terlihat berfoto berdampingan. Memanggil Prabowo dengan sebutan Mas Bowo, Titik meyakini bahwa Prabowo Subianto layak menerima gelar jenderal kehormatan tersebut. Katakanlah suatu kehormatan yang tertinggi bagi seorang perwira, seorang prajurit. Dan saya kesempatan ini pun saya ingin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kita ingin yang terbaik untuk bangsa kita. Kita ingin membawa dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira intinya itu. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Pemerintah menggelar simulasi makan siang gratis program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000 per menu. Adapun simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari hari ini. Semua menu dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. 4 menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan somai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menyicipi makanan itu. Airlangga menuturkan dalam skala nasional program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk siswa SD dan SMP. Ia mengungkap dilakukan simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Kendati demikian, dia menilai ada tantangan yang harus dihadapi terkait program ini, yaitu membiasakan para siswa agar tetap mengkonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Airlangga mengatakan hal tersebut menjadi tantangan lantaran masih adanya pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan menarik sehingga membuat siswa tetap membelinya. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler
dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai jenderal. Momen ini terjadi setelah Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa pada Prabowo di Mabes TNI pada Rabu 28 Februari. Prabowo yang saat pensiun dari TNI merupakan Letnan Jenderal, kini resmi menjadi Jenderal TNI Kehormatan. Jokowi melakukan penyematan tanda bintang 4 kepada Prabowo Subianto. Adapun pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Jokowi mengakui penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujuinya usai diusulkan oleh Panglima TNI. Kepala negara menyebut penganugerahan itu seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengecek simulasi program makan siang gratis ala Prabowo Subianto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari. Tersedia 4 menu dalam simulasi makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp15.000. Menu yang disajikan yakni ada nasi ayam, nasi semur telur, ketoprak, dan siomay. Semua menu ini dihargai Rp15.000 per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan gizi siswa. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis.
Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Itu ada berita acara yang itu. Sehingga dibuat yang, kalau tidak itu masuk kategori, kan itu dokumen negara tuh. Yang segel-segel itu. Kok bisa dibuat seenaknya begitu saja? Kalau begitu pakai ikat tali karung aja boleh. Tali sepatu boleh. Ya, ini kan semua ada aturannya. Gitu loh. Saya mohon penjelasan tuh kenapa dibuat kayak begitu. Ada justifikasi dari sana nggak? Kalau justifikasi dari sini tidak cukup. Izinkan kami menampilkan untuk sampul yang baru disegel. Untuk sedikit informasi, karena segel dari KPU telah habis digunakan pada saat proses pemungutan dan penghitungan, itu kami membuat segel tersendiri begitu untuk menyegel dari sampulnya. Saya izin ke depannya. Izin Mas, ini tolong dicatat ya, karena segel itu cukup dengan cadangan lagi. Ini baik. tolong dicatat ini bahwa ada segel yang tidak sama Siap. dengan ini. Iya. Yang kedua, saya tanya Anda ya, yang melaksanakan menurut peraturan PKPU, rekap, yang membacakan harusnya ketua. Anda apakah ada surat mandat dari ketua untuk melaksanakan itu? Jadi Ya, begini Mas. Tolong dijelaskan ini. Bentar. Oh, ya. Jadi kemarin sudah hadir di sini Mas, dan kemudian sudah menyampaikan bahwa ada situasi yang kemudian sudah terjadwal, ada apa yang disampaikan oleh anggota tadi, sehingga dengan begitu kita izinkan untuk yang membacakan atau menyampaikan ini adalah salah satu anggota. Tentu saja ketika berangkat ke sini, entah 1 orang, entah 2 orang, pasti semua ada surat tugasnya. Baik. Silakan, Izin Pak untuk sampulnya. Aman. Bang, yang tadi sudah kita terbang ini bagaimana kita bisa Memang gertakan pertama itu menentukan, Bos. Iya. Tunjukkan depan belakang sambil. Mau keliling Mas, mendekat. Aku mau lihat ini. Mas, ini segelnya tidak sesuai. Ini bisa disebut palsu kalau nggak salah. Karena yang buat ini kan ada peraturan yang buat. Ada lembaga yang ditender untuk buat ini. Kalau Anda buat sendiri ini termasuk pemalsuan nih. Bisa termasuk kategori itu. Jangan dia. Karena jumlahnya ini ada Mas, SK-nya ada. Tetapkan itu. Jumlah segelnya berapa, ininya berapa. Alat pendukung. Mohon nanti tim di Kesekjenan untuk catatan kejadian khusus rekap nasional, khusus dari tadi kan dicatat bahwa segelnya produksi sendiri, alasannya karena segel yang disiapkan KPU telah habis untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara. Dicatat ya. Baik, saya akan membuka untuk sampul yang tersegel. Buka, saya tidak ini masih keberatan soal yang itu. Apakah pembuatan itu ada berita acara yang itu sehingga dibuat yang, kalau tidak itu masuk kategori, kan itu dokumen negara tuh yang segel-segel itu. Kok bisa dibuat seenaknya begitu saja?
Kalau begitu pakai ikat tali karung aja boleh, tali sepatu boleh. Ya ini kan semua ada aturannya, gitu loh. Saya mohon penjelasan tuh kenapa dibuat kayak begitu. Ada justifikasi dari sana nggak? Kalau justifikasi dari sini tidak cukup. Gitu. Silakan. Saya kira begini nanti dijelaskan ya. Tapi kalau bahwa ini dokumen negara, PPLN juga penyelenggara dari kegiatan negara ini. Jadi kalau segel dibuat oleh PPLN juga harus dianggap itu produksinya negara, kan kepanjangan tangan dari KPU. Nah, cuman yang jelas sudah disampaikan bahwa segelnya kan sudah digunakan untuk kegiatan penghitungan suara. Tentu saja yang namanya surat suara ketika sebelum digunakan dan setelah digunakan kan lipatan-lipatan juga pasti berbeda sehingga membutuhkan sampul yang lebih dan seterusnya. Tapi saya kira penting Mas dijelaskan. Ya, baik. Ya, izin menjelaskan Pak. Jadi untuk penghitungan suara memang ada permintaan dari saksi partai dan juga saksi paslon di kami untuk menggunakan stiker lebih dari yang dialokasikan sebetulnya. Jadi ada satu lembar yang awalnya itu mestinya berapa yang dialokasikan, kemudian ditambahin tempelan stiker segelnya. Ya, izin Pak. Jadi untuk masing-masing TPS itu kami alokasikan 2 lembar. Saya lupa untuk detail satu lembarnya itu ada total berapa buah, tapi masing-masing ada 2 lembar, begitu Pak. Namun demikian, pada saat itu untuk menyetiker atau stegel lubang-lubang atau rongga dari kotak suara yang telah digunakan pada saat pemungutan dan persiapan pada saat setelah penghitungan, itu diminta dari saksi untuk penambahan penggunaan segel, begitu Pak. Oleh karena itu, kami berkoordinasi juga dengan logistik KPU, dan sudah ada acknowledgement juga dari logistik KPU bahwa PPLN Perth menggunakan atau membuat segel tambahan sebagai backup, begitu Pak. Ada catatan berita acaranya ya? Ya. Kalau tentang memproduksi berapa jumlahnya segel hasil konsultasi, betul. Ada ya? Ya, ada Pak. Ya nanti nanti kami bisa supply. Menjadikan bagian dari tambahan di formulir-formulir kejadian khusus ya. Baik. Nah yang berikutnya, inilah resikonya kalau PPLN Perth jujur. Ini kan diawali dari mengatakan bahwa stikernya bikin sendiri. Tadi kalau nggak ngomong begitu belum tentu orang lain tahu kalau itu stiker buatannya Perth. Memang resiko orang jujur begitu tuh Mas. Nggak apa-apa. Demo besar-besaran anti-Israel pecah di Amerika Serikat. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk penghormatan kepada tentara Amerika Serikat yang membakar diri sebagai bentuk protes terhadap genosida di Gaza, Palestina. Diketahui tentara Angkatan Udara Amerika Serikat Aaron Bushnell tewas setelah membakar dirinya di depan gedung Duta Besar Israel pada Minggu 25 Februari. Video detik-detik peristiwa ini juga direkam oleh Bushnell sendiri. Sebelum membakar dirinya sendiri, pria itu berkata tidak akan lagi terlibat perang genosida. Ia menyebut apa yang dilakukannya saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan warga Palestina di Gaza. Dalam video tersebut, tentara AS itu menuangkan cairan yang diduga bensin ke tubuhnya. Bushnell kemudian menyalakan api ke tubuhnya dan meneriakkan bebaskan Palestina berulang kali. Sebagai tanda penghormatan, masyarakat kota Washington dan Los Angeles berunjuk rasa. Dalam video yang diunggah Al-Mayadeen di akun sosial media X, terlihat para demonstran melakukan aksi di kedutaan Israel Washington. Dalam keterangan unggahan disebut bahwa mantan tentara AS membakar seragam militer mereka untuk menghormati Bushnell. Tekanan meningkat terhadap pemerintah AS untuk mendukung gencatan senjata total di jalur Gaza meskipun Presiden Joe Biden menolaknya. Komandan peleton IDF yang memimpin perang di Gaza dipecat. Pemecatan ini menyusul tentara Israel yang salah menembaki bangunannya sendiri beberapa kali. Pasukan Israel secara keliru melepaskan tembakan ke wilayahnya sendiri setidaknya 5 kali sejak perang pecah di Gaza, Palestina pada Oktober 2023. Laporan surat kabar Haaretz dilansir Anadolu Agency menyebut kerusakan terjadi pada bangunan fasilitas negara pendudukan akibat penembakan tank setidaknya 2 kali.
Dalam satu insiden, sebuah peluru yang ditembakkan ke sebuah bangunan di jalur Gaza melewati bangunan tersebut dan mengenai balai kota Sderot yang menyebabkan kerusakan ringan. Pada kesempatan lain, sebuah tank IDF juga menembaki sebuah pos pengamatan di Israel dan tembakan tank lainnya memicu sirine berbunyi di pemukiman Ain Haslosha, Nirim, dan Nir Oz. Dalam insiden lain, sebuah tank Israel menembakkan 2 peluru ke pemukiman Hanita di perbatasan Israel dengan Lebanon sehingga merusak 2 rumah. Tentara memecat komandan peleton akibat insiden tersebut. Tentara Israel mengatakan mereka telah meluncurkan penyelidikan atas insiden tersebut dan pembelajaran penting telah diambil. Pakar asing memprediksi jika Prabowo Subianto menjadi presiden, Indonesia bakal menjadi medan pertempuran pengaruh Amerika Serikat dan China. Demikian disampaikan pakar studi Asia dari lembaga think tank di Amerika Serikat Wilson Center, Lucas Myers. Myers menuliskan pandangannya dalam artikel berjudul Indonesian 2024 Election and its Implication for US Foreign Policy pada 15 Februari 2024. Ia menilai dari sudut pandang Amerika Serikat kemenangan Prabowo Subianto lebih dari sekedar penting bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, Prabowo akan lebih fokus ke kebijakan luar negeri jika dibandingkan dengan Presiden Jokowi saat ini, terutama terkait masalah keamanan. Hal ini akan memberikan peluang bagi Amerika Serikat. Hubungan Indonesia dan negeri Paman Sam, kata Myers, membutuhkan perhatian besar dari para pengambil kebijakan. Kemitraan strategis komprehensif tahun 2023 dan peningkatan kerjasama keamanan menandakan keinginan Washington dan Jakarta untuk mengembangkan kemitraan ini. Selain itu, hubungan keamanan masih menjadi titik terang dalam hubungan Amerika Serikat-Indonesia. Prabowo menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada akhir tahun 2023. Republik Indonesia juga sepakat membeli pesawat tempur F-15 dan pesawat pengebom B-52H. Mengingat besarnya minat Prabowo terhadap masalah keamanan, Myers menyarankan bidang pertahanan harus menjadi prioritas utama untuk melakukan pendekatan. Namun di saat yang sama, rasa frustasi menghalangi hubungan bilateral kedua negara karena pandangan soal kedekatan Indonesia dengan China. Menurut Myers, Washington memandang Indonesia sebagai medan pertempuran utama untuk mendapatkan pengaruh dalam persaingan negara-negara besar. Pak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Berkantor di sini. Siap. Ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri ini yang diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu, dan ini langsung semuanya akan kita atur groundbreaking-nya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Sekarang ini, hari ini untuk klaster keuangan, untuk klaster industri keuangan yang memulai peletakan batu pertamanya. Ini saya tunjukkan mungkin. Ini sudah padat sekali ini kalau kita lihat yang sudah-sudah. Titik-titiknya sudah padat sekali. Istana di sini. Istananya sini. Klaster digitalnya di mana? Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN Barat. Hanya ini belum, titik-titiknya belum dalam 2-3 bulan datang ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam 2-3 bulan ini akan paling padat di sini. Kalau ini udah padat. Ya. Pak. ASN ini akan dipindah secara bertahap karena kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya perumahan, yang paling penting. Kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini, rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya. Sehingga semuanya ini harus mengelola manajemen seperti ini tidak gampang. Ini yang sedang kita siapkan. Tapi sesuai yang tadi saya sampaikan,
kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini akan sudah menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh banyak masyarakat kita. Juni nanti jadi berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli. Oh Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi, berkantor di sini. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.